Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tahu bahwa di antara bentuk syukur adalah mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita terima akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan nikmat itu benar-benar kita gunakan untuk amal soleh. Nikmat sehat khususnya insya Allah bekal utama kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus disyukuri. Sampai pun nikmat jari-jari kita harus kita syukuri. Saya kalau menulis manual itu sehari kadang-kadang bisa berlembar-lembar gitu. Waalaikumsalam. Kalau lagi sakit atau geringgingan itu baru satu lembar sudah keju banget itu. Sakitnya luar biasa itu. Nah ini kadang-kadang yang seperti ini lewat gak disyukuri. Padahal kita belajar dari Ibrahim alaihissalam bahwa beliau itu adalah alaihissalam termasuk orang yang bisa mensyukuri hal-hal kecil yang pada umumnya orang gak mensyukuri. Sebagaimana disampaikan lagi bahwa nikmat bisa melihat pagi hari itu adalah nikmat yang besar. Saya ulang-ulang karena begitu banyak orang yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kita bisa melihat setiap hari. Bangun pagi bisa melihat. Masya Allah. Yang seperti ini kadang-kadang lewat kita tidak syukuri. Seolah-olah itu menjadi kewajiban Allah. Ya memang kewajiban Allah ngasih saya bisa melihat. Kata siapa kalau Allah mau diambil, maka sungguh syukur itu sesuatu yang menjadi unsur surga. Makanya para penceramah kalau membuka ceramahnya mesti mengatakan mari kita bersyukur kepada Allah. Maksudnya seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita hendak menghitung nikmat dari Allah, latuh suha, maka tidak akan mungkin bisa dihitung. Ini tadi yang imam ini ponakan saya ini juga alhamdulillah diterima di Haki juga SMA Haki, alhamdulillah bareng sama Amar, adik kelasnya Amar berarti sekarang. Ini anak dari kakak gitu. Karena hafalannya juga udah banyak makanya saya ajak ke sini pas kebetulan pas di rumah gitu. Pas di rumah gitu. Mas namanya Akohiroroki. Namanya kayak orang Jepang padahal Akohiro namanya Abdul Qohir. Akohiroroki. Tadi salah satu ayat yang dibaca itu sesungguhnya nafsu kita la amaratun bisu, ya kan? Kita maunya kepada yang buruk-buruk ila kecuali yang dirahmati oleh Allah. Masya Allah. Mengingatkan kita bahwa memang asalnya kita kalau enggak benar-benar ya enggak bersyukur. Abdullah ini matiin tuh. Ini matiin Pak. Jadi sekali lagi ayo kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat, yaitu dengan mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan. Ingat-ingat betul itu Jadi enggak cuma ayo kita bersyukur cuma alhamdulillah saja, enggak. Tapi bagaimana setiap nikmat berbuah pahala. Ini yang harus ditekankan banget untuk kita dan keturunan kita. Banyak orang yang tidak diberi nikmat seperti kita.
Saya kalau ceramah di depan rumah sakit Wiro Saban itu paling mudah menggambarkan tentang syukur gitu, karena di sebelahnya banyak orang sakit gitu. Banyak orang yang sakit. Demi Allah, yang namanya kesehatan itu bekal yang sangat utama untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Orang di rumah sakit mendengar adzan pengen berangkat ke masjid, tapi giliran sehat dengar adzan juga urusan gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati oleh Allah, agar bisa melembutkan hati kita sehingga kita bisa insya Allah selalu mensyukuri nikmat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sedaya, pagi ini saya mungkin masih pengayaan ya, dengan materi terkait dengan sholat. Terakhir kita bacakan hadis tentang bahwa jangan semua sholat kita dilakukan di masjid kita ya. Jangan semua sholat kita dilaksanakan di masjid kita, sebagian di rumah. Sudah kita bahas itu insya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, kerjakanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Hal ini dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang membuat kuburan di dalam rumahnya. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya niscaya akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Jadi sekali lagi, maksud dari sebagian dari sholat kita di rumah agar kita membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Dan ini juga berlaku umum, bahwa membaca Al-Quran secara umum di rumah ya menjadikan rumah kita bercahaya sebagaimana bintang-bintang kita lihat ke atas. Ini masih jarang diangkat oleh para asatid. Kemudian hadis berikutnya menika dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza ammanal qari, jikalau imam membaca amin fa aminu, membaca amin amin imam, maka kita mengikutinya dengan ucapan amin. Kemudian fa innal malaikata tu'minu, karena para malaikat juga mengaminkannya. Dari sini kita tahu nih bahwa fikih amin itu bukan mendahului imam atau bareng imam. Ini sebenarnya masih banyak keliru nih di masyarakat. Kita mengucapkan amin sebagai makmum itu setelah imam amin gitu. Karena bahasanya di sini, jikalau imam sholat mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, bukan bareng-bareng, bukan bareng-bareng. Sebagian masjid sudah menerapkan seperti ini. Kayak yang di Sorosutan itu saya lihat sudah gitu. Tidak ada satu makmum pun yang mengucapkan amin sebelum imam mengucapkan amin. Maka kita sekarang sudah tahu ilmunya, maka dipraktekkan. Fa innal malaikata tu'minu, karena sesungguhnya malaikat juga mengaminkan. Faman barang siapa wafaqo ta'minuhu ta'minul malaikat, barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya. Kapan malaikat amin kita nggak tahu, hal ghaib, tapi perintahnya berarti setelah imam mengucapkan amin. Berarti kemungkinan besarnya malaikat mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Jadi makanya di sini ditekankan, jikalau amin panjenengan bersama dengan aminnya malaikat, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi, maka engkau diampuni dosa-dosanya. Berarti kita butuh konsentrasi enggak itu? Jadi enggak tergesa-gesa maksudnya. Urung apa-apa imam urung dhewe amin. Nah, ini enggak bareng malaikat jelas. Sehingga tidak berbuah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sebagian masyarakat belum paham yang seperti ini. Saya perhatikan amin biasanya malah sok dulu imam. Kadang-kadang imam kan sok tarik nafas dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baru amin.
gitu kan. Kadang-kadang kita sudah dolin amin, ini sudah nggak sesuai dengan hadisnya itu. Tapi kalau bacaan jelas gimana? Kalau nggak jelas semuanya nggak jelas, dikasih jeda. Yang pasti kita kalau dikasih jeda kan pasti kita setelah imam dikasih jeda. Jadi jangan langsung nyaut maksudnya. Makanya dikatakan qaul itu karena ada ucapan, dan sunahnya untuk sholat berjamaah dibunyikan. Bahkan sholat sendirian sekalipun, itu sebenarnya kita lebih berkebutuhan untuk dijahar. Ya, makanya kalau kita sholat dalu itu lebih berkebutuhan dijahar sebenarnya. Jadi para ulama menyebut sholat munfarid itu justru lebih berkebutuhan dijahar untuk meningkatkan kekhusyuan. Jadi kalau sholat maghrib di rumah sendiri, sholat duhur pun dengan umi-umi itu nggak masalah. Sampai terdengar, baiknya terdengar. Kalau di mazhab Syafi'i bahkan kalau nggak terdengar nggak sah. Jadi memang itu akan sangat membantu kekhusyuan sholat kita. Makanya Pak Imam Nawawi menyampaikan sungguh sholat munfarid itu lebih berkebutuhan untuk dijahar dibandingkan sholat berjamaah. Karena namanya sendiri, gimana kalau Allahu Akbar. Kadang-kadang layang-layang kemana-mana. Tapi kalau kita bunyi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim itu lebih konsentrasi. Dia mengucapkan siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita tahu seluruh umat muslimin di dunia itu pakai kitabnya dia. Kitab Riyadhus Shalihin itu beliau yang tulis. Kitab Arba'in Nawawi beliau yang tulis. Termasuk orang utama di mazhab Syafi'i yang seluruh kaum muslimin merujuk kepada kitabnya. Jadi itu jadi kita sudah tahu bahwa amin itu diucapkan setelah imam. Maunya imam minimal kita udah dengar imam menyampaikan amin, kita baru amin. Jangan mendahului imam. Gitu. Sebaliknya imam, Mas Roki jangan lupa aminnya harus dijahar. Kalau jadi imam, aminnya itu harus dijahar supaya didengar oleh makmum. Ini hadis ini terkait dengan kisah zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak lagi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian meludah di dalam masjid, zaman dulu masjid masih pakai pasir, nggak kayak sekarang. Maka hendaklah ia menghilangkan bekasnya. Janganlah dahak itu sampai mengenai kulit atau pakaian mukmin yang lain hingga ia menjadi terganggu karenanya. Ini persoalan hukum najis atau tidak, bukan bab ini. Yang disoal adalah sampai mengganggu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang mengganggu sholat yang lain maka dihindari. Contoh, makanya dicontohkan sampai kalau kita mulutnya berbau pun tidak sholat berjamaah sampai dibersihkan. Maka kita ingat tentang bersiwak, tentang bersiwak. Jika bukan karena khawatir memberatkan umatku, maka aku perintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap hendak sholat, ketika wudhu. Bahkan aktivitas pertama kita setelah kita bangun tidur pun berwudhu. Nah, ini kita kaitkan dengan masalah gangguan kepada jamaah yang lain. Karena kita sholat dalam rangka untuk mencari kekhusyuan. Makanya kalau jenengan sholat di sampingnya kok delalai, ketiban rezeki, baunya luar biasa. Kadang-kadang mungkin dia tukang, belum sempat mandi, ikut sholat duhur, kadang-kadang angkat Allahu Akbar, baunya ora karu-karuan. Jenengan boleh membatalkan sholat dan pindah tempat. Sampai seperti itu. Karena kalau jenengan di situ, jenengan nggak akan konsentrasi, nggak akan khusyuk. Maka dari hadis ini kita belajar bahwa jangan sampai kita menjadi pihak yang mengganggu sholat orang lain. Dari hadis tentang siwak, kita tahu betul bahwa memang kebersihan di dalam sholat berjamaah khususnya itu menjadi perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda,
As-siwaku siwak itu mathaharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Kemudian mardatun li rabbi, dan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main loh. Enggak main-main nih. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kalimat dikatakan mardhatun itu bisa berarti sesuatu yang dirindukan. Jadi orang yang merindukan ridhonya Allah itu bersiwak. Makanya aktivitas harian kita yang ke-11 kemarin sampai yang 10 minggu lalu, yang ke-11 adalah bersiwak. Itu masih ingat gitu tentang aktivitas harian kita hari-harian, sudah kita bahas 1 sampai 10. Yang nomor 11 adalah menyikat gigi, menyempurnakan wudhu, serta berdoa dengan doa setelah wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Itu Rasulullah bersabda, lau seandainya, la tidak, an asuk kok memberatkan ala umati atas umatku, la amartuhu maka aku perintahkan kepada mereka bisiwaki dengan siwak inda kuli wudu, di setiap wudunya. Itu. Nah kalau kalimatnya seperti ini berarti ya kita siwak saja setiap wudu. Karena Rasulullah menyampaikan lau seandainya. Jadi ini bukan sampai pada level perintah, tapi Rasulullah sudah memberikan pengandaian seandainya, la tidak karena an asukko khawatir memberatkan ala umati terhadap umatku, la amartuhum maka akan aku perintahkan kepada mereka bisiwaki dengan siwak inda kulli wudu, di setiap wudu. Gitu. Bahkan di beberapa pendapat para ulama, orang yang tidak mau bersiwak dikatakan jelek di dalam bersuci. Jadi segitunya ya agama Islam itu mengatur tentang hal-hal yang bisa dikatakan prinsipil, itu sangat prinsipil. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man tawadho misla wudu'i, barang siapa yang wudhu sebagaimana wudhuku, hada seperti ini, thumma qoma fasalla raka'atain, kemudian dia berdiri untuk sholat 2 rakaat, maka la yuhaddisu fihima nafsahu bisyai'in ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat, di mana di dalam 2 rakaat sholatnya itu ia tidak bercerita-cerita tentang sesuatu kepada dirinya, paham nggak? Bahasanya gitu. Rakaatain la yuhadditsu fihima nafsahu bisyai'in, dia tidak bercerita-cerita kepada dirinya sendiri, maka diampuni dosa-dosanya. Mata qadama min dzambi, ghufira lahu mata qadama min dzambi. Maksudnya bagaimana? Khusyuk salatnya maksudnya. Jadi di antara definisi khusyuk salat kata Rasulullah, dia tidak bercerita-cerita kepada dirinya sendiri. Maksudnya di dalam dirinya itu ada waridat itu loh, ngomong dewe itu loh. Sing pakaian lah, sing inilah, sing bisnis lah, aku lagi itu mau jenel lagi ngopo itu maksudnya itu. Jadi tidak ada seperti itu. Barang siapa yang wudhu sebagaimana wudhuku, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat, di dalam sholatnya dia tidak bercerita kepada dirinya sendiri, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Maksudnya khusyuk. Para ulama menyebut la yuhaddisu fihima nafsahu bisyai'in, itu maksudnya khusyuk sholatnya. Jadi di antara definisi khusyuk sholat itu, jenengan nggak sambil sholat sambil cerita pada diri sendiri. Bukan cerita ke orang lain, cerita orang lain batal ya. Cerita pada diri sendiri ya itu tadi, misalnya jenengan membawa soal sebelum sholat itu apa dibawa, kemudian jenengan kayak ada diskusi di dalam diri panjenengan. Kan kadang-kadang begitu ya enggak? Kadang-kadang kita terakhir mau lagi ngitung ngopo gitu. Bahkan yaitu yang sering dikatakan kunci hilang terus kelingan.
Kunci orang ketemu begitu sholat Allah Akbar, kuncinya nang kono kae mau tuh ya Allah. Kadang-kadang begitu nih. Nah, ini terjadi. Kemudian nah itu yang terkait dengan apa hal-hal yang bisa berpotensi mengganggu orang lain. Baik, sekarang saya masuk ke hadis nomor 9 dari Arba'in, hadis Arba'in. Ini terkait dengan pelajaran sholat kita. Kita tahu bahwa sholat itu tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar, dan seterusnya. Itu kita punya target jelas bahwa di dalam sholat kita punya target akan menghasilkan orang-orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kemarin sudah saya singgung di Gunung Sempu, Mas Deni, tentang hadis dari Abu Hurairah. Al-haditsus tasi, hadis nomor 9. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang atas kalian, maka fajtanibu, maka jauhi. Ini tolong jangan perhatikan betul. Ini besar sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Konsekuensi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adalah kita membenarkan yang dikabarkan dan kita taat apa yang disyariatkan. Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang atas kalian, jauhi. Dan perhatikan, kalimatnya bukan jangan dilakukan, tidak dilakukan, bukan, tapi fajtanibu, tapi dijauhi. Maksudnya bagaimana? Kok ngelakoni nyerak we ojo, maksudnya paham ya? Nyerak we ojo, perintahnya fajtanibu, jauhi. Makanya perintah tentang zina itu wala taqrabu zina, jangan dekati zina, bukan hanya jangan berzina. Jangan berzina jelas, tapi perintahnya jangan dekati zina, nyerak we ojo. Maka bahasanya Rasulullah itu fajtanibu, jauhi. Berarti segala sesuatu yang Rasulullah perintahkan, maka segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya kita jangan masuk. Ojo kok ngelakoni yang membuat kita diantarkan ke sana aja enggak, gitu maksudnya itu. Makanya jangan jadi orang yang istilahnya begini, kalau di zaman SMP dulu itu ojo sok-sokan kuat, gitu. Ojo sok-sokan kuat, aku kuat ora apa. Aku dolan karo bocah sing senengane mabuk, ora apa-apa, aku kuat aku. Ayo suwi-suwi yo melu. Ya kan. Aku insyaallah ora bakal aku ngerokok, ora bakal. Ora doyan aku ngerokok. Tapi cerak sama orang yang merokok. Lama-lama ikut merokok. Maka Rasul perintahnya fajtanibu, jangan dekati. Memang begitu perintahnya. Karena asalnya kita tuh lemah. Itulah mengapa sering saya sarankan orang sudah di atas 45 tahun kok punya teman yang keliru, itu bahaya banget. Jadi memilih teman itu penting banget untuk orang-orang yang udah di atas 45 tahun. Di atas 45 tahun berteman dengan orang yang senengannya iki yang bar misalnya, subhanallah. Kita menuju kemana itu? Karena teman kita akan sangat mempengaruhi kita. Makanya perintahnya itu fajtanibu, jauhi. Maka coba dengan lihat doanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Masih ingat enggak? Wajnubni wa baniya ana a'budal asnam. Itu. Ini doa yang jangan ditinggal ini. Ya Allah, wajnubni. Jenubni itu ya ini, fajtanibu, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan kepada
berhala. Semua ulama sepakat, siapapun ulamanya baca doa ini itu pasti nangis kalau dipahami. Kenapa? Ini yang mengucapkan Ibrahim alaihissalam, yang mengucapkan Ibrahim alaihissalam, yang membangun Ka'bah, yang menghancurkan patung-patung. Lah kok masih berdoa, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap patung. Paham maksudnya? Paham maksudnya betul? Lah dhek sing bangun Ka'bah, lah dhek sing menghancurkan patung isih berdoa, ya Allah jadikan aku dan keturunanku jangan menyembah ke patung. Maksudnya, lah kita ini siapa? Maksudnya itu. Kita ini siapa? Menghancurkan patung enggak, bangun Ka'bah enggak. Kok enggak berdoa khawatir untuk keturunan kita menyembah kepada selain Allah? Coba jenengan bayangkan, naudzubillah, di keturunan ketiga jenengan cicit jenengan enggak menyembah Allah, rasanya kayak mana itu? Ibrahim alaihissalam yang sudah berdoa saja, di keturunannya masih ada Bani Israel, ya enggak? Yang sekarang jahatnya luar biasa, itu keturunan Ibrahim alaihissalam dari Ishak, ya enggak? Lah kita siapa kita? Makanya sering saya katakan, kalau Ibrahim saja yang seperti itu masih berdoa untuk dihindarkan dari penyembahan kepada selain Allah, apalagi kita. Jangan kepedean, jangan sok kuat maksudnya itu. Mana aku yo ora masa sih nyembah patung, ora masuk akal, enggak mungkin lah. Siapa yang bilang? Makanya sering saya pernah sampaikan pada panjenengan, seseorang pergi dari rumahnya dalam rangka untuk piknik. Piknik loh. Piknik kemana? Ke Candi Borobudur. Piknik tujuannya. Misalnya sampai ke sana, apa yang terjadi? Ikut latah dengan teman-temannya. Nyekel apa itu? Merogoh. Dengan keyakinan, nek esok kecekel engko rezekinya lancar. Sing urung jodoh terus kejodohan. Alhamdulillah kecekel, barikin engko usahaku lancar, pulang mati dengan keyakinan itu di neraka jahanam selama-lamanya itu. Mati syirik. Ya enggak? Makanya kalau Ibrahim saja masih wajnubni wa baniya anak budal asnam, itu Ibrahim yang stok tauhidnya itu banyak banget. Para ulama menyebutkan Ibrahim itu stok tauhidnya cara wong duwe harta, mbok 15 keturunan istilahnya tuh urung tek. Masih berdoa, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Apalagi kita. Maka di sini perintahnya dikatakan apa-apa nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang dilarang untuk kalian maka jauhi. Kemudian wama amartukum bih, dan apa-apa yang diperintahkan atas kalian maka fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah itu mastata'tum, sekemampuan kalian. Jadi perhatikan ini redaksinya. Untuk menjauhi dan untuk melaksanakan perintah itu sesuatu yang berbeda. Kalau melaksanakan kewajiban itu mastata'tum, sesuai kemampuan. Orang di duit ya ora kudu kaji, nggak ada yang memaksa. Kewajiban hajinya gugur gara-gara tidak punya kemampuan. Ora iso ngadeg salat ya lungguh. Paham nggih? Makanya dikatakan di sini Rasulullah menyebutkan mastata'tum, sekemampuan kalian. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil? Berarti yang namanya ma'nahaitukum, apa-apa yang dilarang, fajtanibu jauhi, jenenganlah nggak butuh melakukan sesuatu, ya nggak? Cukup diam maka otomatis sudah sesuai perintah Rasulullah. Berzina, kalau jenengan nggak mendatangi, melakukan udah didiamkan aja nggak berzina, ya nggak? Maunya terkait dengan larangan itu jenengan nggak perlu macam-macam, sing penting jenengan meneng we cukup. Tapi untuk melakukan jenengan butuh kemampuan. Maka kalau nggak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Nah, Islam itu luar biasa toh. Luar biasa banget Islam itu. Jadi perbedaan antara perintah dengan larangan itu redaksinya jelas banget. Jangan mengatakan begini, yo ora iso aku. Kebiasaanku saka cilik memang senengane mangan ciu kok. Tekan tuh kon ora mangan ciu, minum ciu, yo ora iso. Ada yang mengatakan seperti itu enggak? Bisa jadi. Aku kon ora nesu, yo ora iso lah.
Memang sok ndek ben kebiasaanku nang omah ki memang yo biasa nesu. Saya kono aja nesu, yo ora iso. Lah, gimana? Fajtanibu, kita cukup diam, rasa nesu diam. Itu udah cukup. Beda dengan haji, kita harus ngumpulin uang, melaksanakan berangkat fisik mastata'tum. Walaupun terkait dengan fajtanibu, menjauh, itu juga ada syariat khusus, bahkan ini pahalanya besar banget. Contoh, dan ini dipuji oleh Allah di dalam banyak ayat. Orang pejabat, bendaharawan, pegang uang sangat banyak, janjian ini ditekne wae, fajtanibu, jauhi, ditekne wae kan masalah. Tapi begitu dia punya keinginan, ya nggak, jadi korupsi, bojone njaluk masih ngapik men, akhirnya udahlah ngambil, ngakali, akhirnya jadi apa yang terjadi itu. Orang-orang yang bisa menahan diri seperti ini memang dapat pujian dari Allah. Makanya orang yang dapat pujian dari Allah adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk berbuat jahat, dia nggak mengambilnya, itu dipuji. Aku orang suku karo sapa, karo bosku, ae pantes karo bosmu kon nesu. Bos, aku ora nesu kok karo sapa? Karo anak buahku. Nah, itu dapat pujian dari Allah. Karena bos punya hak marah kan ketika anak buahnya salah. Ini anak buah bosnya salah, apa yo iso nesu. Wedi to. Tapi kalau seorang bos bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan yang sebenarnya dia bisa lakukan dan dia punya hak untuk melakukan itu, maka dapat pujian dari Allah. Itulah mengapa Yusuf alaihissalam mendapatkan pujian dari Allah. Karena apa? Ketika digoda oleh wanita yang punya jabatan tinggi dan cantik, dia mengatakan, fa inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka dia dapat pujian. Nah, ini fajtanibu, jauhi, yang ternyata ada dalam beberapa kasus menjauhi juga butuh effort. Sebenarnya effortnya apa? Ya meneng wae wis ora sah ngopo-ngopo, itu cukup. Ya enggak? Beda dengan perintah. Kalau perintah kita memang harus melakukan mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Sampai di sini sekali dipahami mboten? Ini hadis besar loh ini. Karena apa? Ini terkait dengan taat kepada perintah dan menjauhi larangan. Kan inti sarinya kita beragama salah satunya itu. Kita belajar sholat dan lain sebagainya dalam rangka itu juga. Gini bagi, makanya diperhatikan betul. Kemudian dikatakan fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah, fa innama ahlakal ladina min qablikum, dikatakan kasratu masailihim, banyaknya bertanya. Pokoknya takon itu loh. Jangan langsung mikir balik aku ora takon lah. Bukan begitu. Pertanyaan yang mana yang nggak boleh itu diklasifikasi oleh para ulama. Jadi fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, di antaranya adalah kasratu masailihim, banyaknya bertanya. Waqtilafuhum, dan perselisihannya ala anbiyaihim, dari para nabi-nabi. Jadi yang menghancurkan orang-orang sebelum kita sudah diinformasikan oleh Rasulullah, sisi kokean takon, nomor lorone menyelisihi nabinya. Nah, ini kan terkait dengan atasnya, disuruh fajtanibu, menjauhi, dan disuruh melaksanakan sesuai kemampuan. Menyelisihi ya dilawan itu, singkon dedoi malah dicerai, yang suruh melaksanakan malah tidak dilaksanakan. Itu menyelisihi. Nah, makanya dikatakan kulu umati dakhalal jannah, sesungguhnya seluruh umat masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Man yaba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Masa sih mlebu surga ora gelem? Ya kan? Maka dikatakan siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asoni, dan barang siapa yang mengingkariku maka dakhalan nar, masuk neraka. Ini hubungannya dengan ini sama redaksinya. Jadi hidup itu sebenarnya hanya begini Bapak Ibu. Taat kepada perintah Nabi, menjauhi larangannya, itu saja sebenarnya. Maka pasti kita selamat. Contoh kaum yang banyak bertanya dan dihancurkan. Quran surah Al-Baqarah. Ini
Di awal-awal Al-Quran sudah disebutkan. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Apa terusnya Mas Roki? Safra terus itu apa dalam rangka apa itu? Tentang apa itu? Tentang sapi. Sapi yang bagaimana? Untuk terjadilah sebuah kasus di Bani Israel. Ada orang mati, ya kan? Terus saling tunjuk, sopo sing mateni iki? Enggak ada yang tahu. Maka kemudian turun ayat ini. Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Nanti sebagian dari anggota tubuh sapi itu dipukulkan ke orang mati itu. Kata Allah nanti dia akan bangkit dan akan ngomong sing mateni aku si fulan. Kan gitu. Ning kakean takon, sapine sing wernane apa? Sing belang-belang apa sing putih? Sing putih apa sing abang dan seterusnya macam-macam sampai akhirnya kesusahan luar biasa sehingga hanya ada satu sapi yang dicari dan itu mahal banget harganya. Kalau bukan karena kata-kata insya Allah maka udah hancur itu. Di ayat berikutnya, di lembar berikutnya kan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata sabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tuh, kalau bukan karena ucapan insya Allah di situ nggak akan ketemu tuh sapinya tuh. Karena apa? Buah dari kakek takon. Mbok wis kon nyembelih sapi, yaudah sapi ambil sembelih rasa kakek takon maksudnya. Maka dikatakan di sini fa inna ma ahlaqal ladina min qablikum, dikarenakan kasratu masailihim, banyaknya bertanya. Maka jenengan juga di dalam syariat ini nek jenengan wis paham ojo kakek takon. Kalau udah paham tek udah. Nah, tetapi tentu saja kalau kita belum paham persoalan agama ya tanya. Nah, di sini disebutkan mana-mana pertanyaan yang tidak boleh. Saya hari ini energinya mungkin agak berkurang. Saya itu habis jatuh kemarin. Jatuh jadi mau sholat asar ada tikungan begini, terus tiba-tiba ada ibu-ibu nyelonong, saya ngerem lupa pakai rem depan, jadi jatuh sing diantem kayak gini nih. Jadi ini untuk nafas itu agak sakit ini. Saya berangkat karena dimotivasi sama istri, tak konconi ya gitu. Saya sebenarnya tadi udah mau izin gitu. Tak konconi ya, kata istri saya, nanti kalau kamu ceramah kan jadi sembuh katanya. Tapi senyum saja sakit ini. Masya Allah, mudah-mudahan berbuah pahala. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian belajar hadis sedikit bahwa ini yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan catat ini 7 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. 7 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang kita tahu adalah orang yang sangat faqih dan sangat baik ibadahnya. Bertemu 2 keutamaan, yaitu pandainya luar biasa dan ahli ibadahnya luar biasa, ya inilah Ibnu Umar. Kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik juga ini sahabat utama, ulamanya para sahabat, cilik ning luar biasa. Kemudian nomor 4, urutan nomor 4 yang paling banyak adalah Aisyah, yaitu istrinya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, periwayat hadis nomor 4.
Yang nomor 5 adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga periwayat hadis yang sangat banyak. Yang nomor 6 adalah Jabir bin Abdillah. Yang nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Ini orang udah ngaji harus hafal yang begini nih. Saya tanya ke anak-anak pondok mesti langsung siapa perawi hadis paling banyak, periwayat hadis paling banyak, langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang tanya ke Aisyah, ke Azizah itu begitu. Kebetulan besok hari Minggu pas libur ya Bun ya. Pas libur. Nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Belum pernah dengar. Padahal itu perawi nomor 7 paling banyak. Abu Sa'id Al-Khudri ini kalau bisa jenengan di rumah baca nih sejarahnya beliau-beliau ini. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya nanti pokoknya jangan baca aja tentang sejarah beliau-beliau ini. Kemudian ada pelajaran yang bisa diambil dari beliau Abu Hurairah. Beliau itu adalah orang yang berhijrah dari Yaman ke Madinah, dan beliau adalah termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu wong miskin maksudnya, wong susah. Sampai tidurnya yaitu ahlu sufah itu tidur di emperan masjid. Jangan bayangkan masjid seperti Jogokaryan seperti sekarang ya. Jangan bayangkan seperti Abu Sujawa. Masjid zaman dulu itu ya cuma pelepah kurma. Di emperan itu ya rekoso tenan. Sampai suatu ketika ini bisa kita jadikan pelajaran supaya anak-anak kita kuat. Saya dalam kondisi ekonomi nggak bagus. Amar itu kalau ketemu ayahnya pulang itu minta uangnya cuma kadang-kadang 20.000. Zaman sekarang loh. Ada anak minta uang cuma 20.000. Kadang-kadang untuk 2 minggu itu. Masya Allah. Kesadaran bahwa ya saya kondisinya begini gitu. Enggak. Jadi ini insya Allah mungkin dia mengambil pelajaran dari ini. Bayangkan Abu Hurairah itu perawi hadis terbanyak loh. Suatu hari dia kejang-kejang di Raudhah. Jadi tahu Raudhah kan? Antara mimbarnya Nabi dengan tempatnya Aisyah. Yang kita tahu di situ punya keutamaan. Suatu ketika dia kejang-kejang di situ. Gitu. Para sahabat kemudian datang, diruqyah, dikira kesetanan, diruqyah oleh para sahabat. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak seperti yang kalian kira. Saya itu cuma lapar, gitu. Kelaparan sampai kejang-kejang. Siapa dia? Perawi hadis terbanyak. Bayangin. Makanya kalau ada orang menghubungkan antara kemiskinan dengan kemuliaan itu keliru. Oh, nyatanya itu dia orang berilmu, katanya miskin gitu. Abu Hurairah seperti itu. Sebaliknya ada juga yang ahli ilmu, juga ahli harta, dan ini memang luar biasa seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana tidak? Dia pengen miskin mendengar tentang orang miskin duluan masuk surga, pengen miskin. Akhirnya beli apa? Beli kurma busuk. Lah kok baru Allah turunkan suatu keadaan yang mengharuskan obatnya kurma busuk. Kalau sudah ketakdir harus kaya itu, makanya kita kaya jangan sombong, kita miskin jangan terlalu bersedih. Sebenarnya itu hanya titipan dari Allah saja. Keutamaan bukan dari situ. Keutamaan adalah ketika kita yang bisa melaksanakan titipan itu menjadi kesyukuran. Titipan kemiskinan dengan kesabaran, menjaga dirinya. Kekayaan dengan banyak berjihad di jalan Allah fisabilillah. Karena seperti itu. Kalau orang memang udah ketakdir kaya, itu masya Allah. Bayangin, pengen miskin aja nggak bisa, pengen miskin dong, nggak bisa, bayangin. Allah merancangnya itu masya Allah. Jadi seperti itu nih, kisah perawi hadis paling banyak. Dan kemudian ada kisah dari beliau yang sangat menakjubkan, yaitu apa? Ibunya itu masih kafir. Ketika dia dakwah kepada ibunya, apa yang terjadi? Dimaki-maki. Subhanallah. Maka dia pun menangis, minta didoakan oleh Rasulullah. Nah, ini keberkahan doa Nabi Muhammad SAW. Di antara doanya, ini doa yang bisa kita ambil juga. Doanya Rasulullah untuk
Abu Hurairah dan ibunya. Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya orang yang dicintai oleh semua hamba-hambamu yang beriman, dan jadikan pula mereka orang yang mencintai seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu doanya Nabi Muhammad SAW untuk Abu Hurairah dan ibunya, dan terbukti sampai hari ini orang-orang yang beriman pasti mencintai Abu Hurairah. Bagaimana tidak? Kita mendapatkan ilmu seperti sekarang, kita mendapatkan ilmu dari dia yang terbanyak perawinya. Yang meriwayatkan hadis terbanyak itu Abu Hurairah. Kalau bukan karena Allah takdirkan ada Abu Hurairah, bagaimana? Maka semua orang, mari dikatakan setiap orang-orang yang beriman pasti mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Dan ibunya masuk Islam akhirnya. Makanya ketika menghadap Rasulullah pertama menangis, menghadap yang kedua menangisnya berbeda. Menangis karena sedih dan menangis karena sukacita setelah mendengar ibunya masuk Islam. Itu kisah tentang Abu Hurairah dan ibunya masuk Islam, itu jangan baca sendiri ini. Itu menakjubkan kisahnya itu. Bahwa intinya kita harus sabar ini dalam dakwah. Sekali lagi, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang maka jauhi. Ingat, bukan hanya sekedar ditinggalkan tapi dijauhi. Ingat, bukan hanya ditinggalkan tapi dijauhi. Bapak Ibu, kenapa kita menjauhi? Di antara yang disebut oleh para ulama adalah as-subhatu khotofa wal qulubu dha'ifa. Subhat itu banyak banget datang ke kita, apalagi di zaman sekarang. Subhat itu pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh nih loh. Sehingga, oh bener yo, panji bumene ojo-ojo bener yo, misalnya gitu. Ya kan? Sementara wal qulubu dha'ifa, hati kita itu lemah. Hati kita itu lemah, maka menjauh itu akan lebih baik. Tadi saya bilang jangan sok kuat. Wis ngerti lemah koncone wong sing mung senengane dolan tok atau gelem ngaji lah, ya terus gimana? Saya ternyuh dengan janji dengan sampaikan Mas Denny kemarin. Mas Denny itu terinspirasi untuk mendekat ke para ulama, karena menurut Mas Denny dari apa yang dibaca banyak ulama yang bukan dari bapaknya ulama, tapi bapaknya itu mendekat ke ulama. Masya Allah. Saya bukan ulama Mas Denny. Saya hanya orang yang belajar. Tapi beliau menerapkan informasi itu. Jadi saya ketemu Mas Denny itu seminggu 3 kali. Di sini, di Al-Fajar sama di Gunung Sempu. Hari Rabu beliau juga berangkat. Semoga Allah merahmati jenengan Mas. Masya Allah. Kemudian jadi Rasulullah menyebut hati kita itu ada di antara jari jemarinya Allah. Jikalau Allah berkehendak diluruskan, jikalau Allah berkehendak azago, bisa dibalik. Maka kaitannya dengan ini, fajtanibu itu doa yang banyak kita minta adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sorif qulubana ala ta'atik. Duhai zat yang membolak-balikan hati, tolong tetapkan hati ini di atas agama ini. Dan ya Allah, zat yang menguasai hati saya, mencenderungkan, jadikan hati saya itu cenderung kepada ketaatan. Jadi memang kita minta, persoalan taat itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, buat saya jadi taat, itu maksudnya itu. Jadi itu yang tadi saya bilang, jangan sok kuat. Minta aja sama Allah, jangan sok-sokan, oh saya enggak lah. Enggak nih saya ngomong perang, aku nanti turunan koyo ngono ki enggak begitu. Tetap kita itu minta kepada Allah. Jam berapa sekarang? Ya 10. Masih cukup waktunya insyaallah. Kemudian firman Allah di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41 tentang bahwa membutuhkan rasa takut untuk kita bisa menjauhi larangan. Kita butuh menghadirkan rasa takut, yaitu Mas Rocky, ingat gak Mas Rocky? Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amman khofa, coba diterusin Mas.
Yang keras Mas. Wa amma man khofa maqama rabbih wan nahan nafs. Terus fa inal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Paham ya? Hubungannya dengan hadis tadi, paham ya? Barang siapa yang takut kepada Allah sehingga dia menahan dirinya terhadap kemauan hawa nafsunya, maka tempatnya di surga. Fa inal jannata hiyal ma'wa. Jelas ya? Jelas banget ya. Maka sungguh surgalah tempatnya. Dan orang yang takut kepada Allah adalah salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di antara 7 golongan yang mendapat naungan ketika di padang mahsyar, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina, sebaliknya orang perempuan diajak berzina dengan seseorang yang punya kedudukan, kemudian dia akan mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Orang seperti ini mendapatkan naungan di padang mahsyar. Karena apa? Rasa takut. Orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Nah, sekali lagi, fa inna ma ahlaqal ladina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Di dalam keterangan hadis ini diambil satu riwayat dari Abu Hurairah tentang sesungguhnya Allah membenci kalian yang innallaha yakrahu lakum. Sesungguhnya Allah sangat membenci kalian yang qila wa qol. Apa qila wa qol? Qila wa qol itu senang dengan yang katanya-katanya. Kalau zaman sekarang itu berita hoax. Katanya ini Allah benci banget dengan orang yang begini nih. Makanya hati-hati, apalagi sekarang musim politik. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan termasuk yang qila wa qol ini. Karena Allah benci banget. Innallaha yakrahu lakum qila wa qol. Yang pertama adalah orang-orang yang suka dengan katanya desas-desus. Dia suka dengan berita-berita begini ini. Allah tuh benci banget. Ini yang membenci Allah langsung loh. Mengerikan kan? Mengerikan. Wa kasratu dan wakasrotal soal dan banyaknya bertanya. Allah memang benci kepada orang yang kakean takon. Dikatakan dan yang ketiga waido atal mal, dan orang-orang yang menyia-nyiakan harta. Itu benci banget Allah. Jadi 3 hal yang sangat dibenci Allah itu, yang pertama adalah qila wa qol, orang yang suka katanya desa-desa diikuti, kemudian orang-orang yang terlalu banyak bertanya, orang nggak beramal takon we. Kakek takon, kadang-kadang takonnya itu juga untuk menjebak orang, subhanallah. Kadang ada loh orang yang ya alhamdulillah sekarang udah baik. Saya pernah diikuti orang pengajian yang ke situ dalam rangka cari kesalahan. Takonnya kita takon gue salah we gitu. Tapi alhamdulillah sekarang baik, sekarang masya Allah. Dan ini banyak seperti ini. Banyak banget orang datang ke pengajian yang cuma dalam rangka untuk kesalahan Ustadz Yobo. Enggak takonin kok. Gitu ada itu. Dan beberapa kali saya masuk masjid dan diberitahu nanti si fulan Ustadz biasanya begini. Itu udah berkali-kali kayak gitu itu. Ada yang begitu ya, subhanallah. Itu yang bikin hancur orang dan dibenci oleh Allah. Nah sekarang bertanya seperti apa yang dilarang, yang Allah nggak suka. Yang pertama bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan. Bertanya tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan. Contoh, apa hukum makan daging dinosaurus? Ngopo? Ya enggak? Ditanyain, makan daging dinosaurus takoknya ngopo? Dan yang semisal itu, ini contoh kan? Contohnya itu. Dan berarti yang semisal itu apapun kalimat-kalimat pertanyaan yang tidak bernilai berkebutuhan, yaitu dibenci oleh Allah itu. Jadi jangan sampai membuat pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting sama sekali. Makanya ya ini terkait dengan profesi ya. Hati-hati dengan profesi.
di situ dusta, kalimat-kalimat tidak penting. Ini kalau kedengeran sama ini. Tapi begitu yang disampaikan. Jadi kalau jangan punya anak jadi sugih kaya raya, jangan bangga. Karena di situ banyak kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak dibutuhkan oleh masyarakat sama sekali. Pada Allah benci banget dengan yang seperti itu. Ingat, Bapak Ibu. Ada sebuah hadis panjang tentang bagaimana orang-orang zaman dulu mengeluh. Ini pertanyaan yang tidak dibutuhkan, kadang-kadang pertanyaan keluhan dan yang semisal itu. Kita diberi contoh. Keluhan para sahabat itu berkualitas. Keluhannya saja berkualitas. Contoh, dhahaba ahlu dusuri min amwali bidarojatal ula. Ini orang-orang miskin mengeluh ceritanya. Ya Rasulullah, itu loh orang-orang kaya. Dia pergi dengan membawa derajat yang tinggi. Mereka puasa seperti saya puasa, mereka sholat seperti saya sholat, mereka zikir seperti saya zikir, tapi mereka punya harta yang dengan hartanya dia bersedekah. Lantas kami apa? Nih, coba. Ini pertanyaan yang dibutuhkan. Bertanya tapi yang berkualitas, contoh seperti ini. Ini bertanya pada Rasulullah, lantas kami harus bagaimana ya Rasulullah? Kenapa? Ingin mengupgrade dirinya, ya enggak? Bukan bertanya ya makanan itu daging dinosaurus enggak apa. Pertanyaannya ya Rasulullah, terus aku kepiye iki? Lah kayak wong sugih pergi, bahasanya ya pergi membawa bidarojatal ula, dengan membawa keutamaan yang lebih utama daripada kami. Wong DE poso, aku poso, DE poso. Aku sholat, DE sholat. Gitu. Sementara saya nggak bisa sedekah, dia bisa sedekah. Jadi dengan tahu ya, hadis ini tentang ucapan zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Diamalkan tuh sama orang miskin. Orang-orang kaya desas-desus, iki wong miskin pada entuk amalan baru po. Amalannya hanya kedengeran. Mereka pun mengamalkan. Ya Rasulullah, mereka mengamalkan apa yang saya amalkan. Gimana kayak gitu itu? Iri tapi iri positif. Saya harus bagaimana lagi? Kata Allah, itu adalah karunia dari Allah. Itu yang Allah pilih. Ya sudah, seperti itu. Berarti kita ridho. Berarti kita bersaingnya dengan ridho, dengan ketetapan Allah. Bersaingnya dengan apa? Dengan ridho, dari ketetapan Allah. Ya sudah, memang Allah memilih dia kaya, saya dipilih miskin. Ridhonya itu yang insya Allah mudah-mudahan membuat punya derajat yang tinggi. Kalau yang ternyata orang kayaknya juga bersyukur ridho, ya wis lah gitu, wis. Bagaimana itu min fadlillah, itu memang fadilah dari Allah, wis gitu. Kita jangan menyalah-nyalahkan nasib, paham ya? Jadi boleh bertanya, tapi pertanyaannya berkualitas kayak gitu tuh loh. Pertanyaan yang mengupgrade dirinya untuk semakin dekat kepada Allah, bukan pertanyaan yang aneh-aneh, itu dibolehkan. Karena asalnya manusia banyak mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah, lagi kikir. Maka kita berdoa sebelum salam dengan doa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini redaksi doa yang langsung dari Rasulullah kepada seorang sahabat muda. Jangan tinggalkan sebelum salam kalian dengan doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Paham tuh ini maksudnya? Saya mohon kepada engkau agar saya dimudahkan ingat kepada engkau, kemudian menjadi orang yang pandai bersyukur. Syukur itu diminta kepada Allah maksudnya. Wa husni ibadatik, dan perbaiki terus ibadahku ya Allah. Tuh ini jangan ditinggal ini. Ini doa yang redaksinya langsung dari Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kita begini? Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh di antara hamba-hambaku itu sedikit yang bersyukur. Sedikit ini Allah yang berfirman loh ya, bahwa ternyata hamba-hambanya Allah yang bersyukur itu sedikit. Sebagaimana saya sampaikan pada panjenengan, bukankah orang yang bermaksiat itu justru orang yang sehat? Ya enggak? Orang yang bisa berzina itu orang kelebihan energi, sehat. Ya kan, nek wong loro apa yo mikir kaya ngono kuwi. Ya enggak?
Pak Marlan udah mulai itu Pak Sumarlan. Apa yo arep mikir warna-warna kan yo enggak to. Nek iya yo kebangetan. Naudzubillah min dzalik. Biasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan justru orang-orang yang energinya penuh. Itu yang dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang bersyukur itu sedikit. Apa tadi bersyukur? Mengubah nikmat menjadi taat. Lah kok sewali dikei sehat kok malah nggak maksiat. Nah itu yang namanya dolam tu nafsi. Dolam tu nafsi. Kita itu menganiaya diri sendiri. Kenapa? Lah dikei kok malahan gue ngelawan karo sing ngekei. Iki kepiye coba? Dikasih uang sama bos untuk bermaksiat ke bosnya. La ilaha illallah. Makanya kalau kita ingat ini itu malu, bener loh. Kita berbuat maksiat sedikit itu malu banget, ya Allah. Kok menyo? Saya kadang-kadang kalau pas sadar nonton sesuatu yang saya anggap kurang bagus, bulu tangkis nonton kelamaan, kadang-kadang ya Allah dikasih mata nikmat kok gue nonton koyo ngene, itu sadar. Istighfar. Astagfirullah. Kudune lak nggo liyane. Itu loh maksudnya itu. Kemudian yang kedua, bertanya yang justru menimbulkan masalah itu dibenci banget sama Allah. Seperti kisah Bani Israel tadi itu, takon malah golek masalah. Sakjane kudune orang masalah, goro-goro takon jadi bermasalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya akan menyusahkanmu. Quran surah Al-Maidah ayat 101. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu tentang hal-hal yang jikalau nanti diterangkan oleh nabimu itu kamu akan susah. Makanya kakek takon itu bahaya banget. Contoh misalnya, kita nyuruh anak kita, kamar mandi dibersihke yo. Bersihnya nganggo apa? Nganggo Baiklin apa nganggo merek iki? Apa nganggo merek iki? Apa merek iki? Kakek takon. Kudune wis sing ana wae bar rampung malah dadi sing ngene iki sing kudu putih, sing kudu iki, sing kudu iki. Syaratnya akeh banget. Koro-koro kokean takon. Jangan-jangan wis cukup ngomong Baiklin yang ada saja udah nggak macam-macam. Gara-gara kebanyakan tanya akhirnya syaratnya menjadi banyak. Bertanya tentang yang disembunyikan Allah nomor 3. Contoh yang disembunyikan Allah apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu sudah ada pernyataan jelas, nggak ada yang tahu selain Allah. Lah kok ndak takon kapan? Kiamat kira-kira tekane kapan? Jarene 1500 sak bare Rasulullah. Berarti kok dilamneh iki. Takon, dipastikan jawabannya salah. Karena apa? Yang tahu hanya Allah, Rasulullah saja tidak tahu. Nah yang seperti ini dan yang semisal itu dalam Al-Quran banyak yang disimpan oleh Allah, kemudian malah kita takon-takon. Ini masalah. Ingat, pikiran kita terbatas ya. Pikiran kita itu terbatas. Sebagaimana saya sampaikan, kita suruh mikir telepon di sini kelihatan gambar di Amerika aja bingung kok dadak takon yang seperti itu. Di antara juga tanya tentang zat Allah. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam, dipikir. Lah terus engko turune kepiye? Nganggo apa medune? Lah berarti nek medun ning kene nang Amerika ora medun. Indonesia, Amerika kan begini. Ning kene awan, ning kene wengi to. Katanya sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Lah terus turune ning ndi? Ning kene apa ning ndi? Ana awan karo wengi. Subhanallah. Itu tanya yang tidak perlu. Itu yang tanya sangat dibenci oleh Allah. Turun ya udah turun aja. Jangan membayangkan Allah seperti kita punya zat yang zatnya kayak kita makhluk. Ya, ini ngawur namanya. Dikatakan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat kapan terjadi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Wis pol ojo ditakoke meneh. Pertanyaan terkait dengan itu maka sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeramal suk tahun 2020 2012 nek ben sing ramal wis mati kiamat urung teko. Ada ditanyakan orang Badui datang ke Rasulullah lagi menerangkan tentang hari kiamat. Seluruh sahabat nangis terseduh-seduh. Ini cengengesan ya orang Badui ini. Sampeyan ki ketika ya Rasulullah cita-cita kiamat medeni tekone kapan, tanggalnya kapan, kok do nangis kuwi ngono kuwi wong mbuh tekone kapan. Orang Badui itu tanya gitu. Maka apa jawaban Rasulullah? Rasulullah enggak marah. Rasulullah kata-kata, sudah apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu? Itu pertanyaannya. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut hari itu?
Jadi kita tuh sibuknya dengan persiapan. Yang keempat, bertanya tentang hakikat zat dan sifat Allah. Itu enggak boleh sama sekali. Zat dan sifat Allah. Caranya Allah melihat bagaimana? Caranya Allah turun bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, katanya Allah bersemayam di atas ars, berarti Allah butuh ars. Allah butuh tempat tinggal, subhanallah. Yang seperti ini tidak boleh ditanyakan. Jadi jangan jelimet. Jadi kaidahnya begini nih. Kaidahnya begini. Jangan perhatikan betul ini. Ini penutup ini. Kaidahnya begini tentang Allah. Aku beriman kepada Allah yang datang dari Allah sesuai maksud Allah. Nggak ngerti kita maksudnya bagaimana. Pokoknya saya menyesuaikan maksudnya Allah bagaimana, yaitu saya. Paham nggih? Paham nggih? Jangan kita menanya-nanyakan. Allah turun ke langit bumi, ya udah diimani Allah turun, sudah turun. Mengimani seperti yang Allah maksud. Nggak ngerti saya suruh menerjemahkan. Paham? Paham nggak? Ini kaidah penting ini. Jadi terkait dengan sifat Allah, zat Allah, sifat Allah, kita punya mengimani sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita, seperti yang Allah maksud pun. Sebatas itu. Jangan kemudian jangan jelimet memikirkan ini itu dan sebagainya. Jangan. Itu bukan wilayah kita. Dan aku beriman kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah dan sesuai dengan maksudnya Rasulullah apa. Karena kita kadang-kadang ada hal yang memang kita tuh nggak paham. Pokoknya yang penting saya niatnya sesuai dengan yang Rasulullah maksud. Yang penting saya mengimani sesuai dengan yang Allah maksud. Dah, sebatas itu saja. Paham ya? Ini kaidah. Misalnya contoh, wajah rabbuka wal malakus soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris dengan takon. Lah terus berarti Gusti Allah ngarep, malaikatnya baris ning cenake, kanan kiri nih. Seperti itu ya nggak perlu ditanyakan. Paham ya? Ya udah diterima aja, pokoknya datang bersof-sof malaikatnya sudah. Kita mengimani itu sebagaimana yang Allah maksud itu. Udah. Gitu. Jadi nanti dalam Al-Qur'an kan ketemu ayat-ayat begini nih. Tapi jangan membayangkan, oh berarti barisnya kalau tentara disiapkan, Allah menyiapkan siap grab. Nah, ini ngawurnya kan udah karu-karuan. Jadi seperti itu. Takdir cukup diimani. Wa idza dzukirul qadar wa ansitu, kata Rasulullah, jika disebut tentang takdir menengok wis meneng wae. Paham? Kayak tadi itu loh. Lah kok kayak sugiyaku ora. Takdir min fadlillah bis menengok, kata Rasulullah, udah diem. Kalau udah bicaranya takdir selesai. Sudah. Ora kaken cengengesan istilahnya itu. Udah. Ya udah takdirnya begitu gimana? Saya kemarin jatuh itu, pulang ke rumah itu, ya Allah, nggak ada tuh firasat apa-apa. Saya cuma tergesa-gesa karena sudah iqomah. Saya ya itu tadi itu nggak praktek hadis, agak tergesa-gesa. Padahal hadisnya juga saya baca kan. Jika lo terdengar iqomah maka kita tenang, kan begitu perintahnya. Barusan ceritakan ke jenengan, ini langsung diberi praktek sama Allah nih saya nih. Minggu lalu kan saya bacakan hadisnya. Jika lo mendengar adzan, maka kita datang ke masjid dengan tenang, nggak boleh tergesa-gesa. Subhanallah, sakitnya. Untung nggak patah. Wong Jawa selalu untung. Jadi kita beriman. Jadi kita iman kepada takdirnya Allah, iman kepada ilmunya Allah, iman kepada pencatatannya Allah, iman kepada kehendaknya Allah, dan seluruhnya pokoknya beriman saja, sudah sebatas itu. Jangan jenengan kemudian berusaha untuk jelentreh. Saya dipahami sampai di sini. Itu beberapa pertanyaan yang tidak dibolehkan. Kemudian nomor 5 terakhir, bertanya kepada ulama untuk cari-cari kemudahan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Takon maring ulama iki ora entuk. Takon maring ulama iki rodo-rodo entuk. Takon yang ulama iki tambah ora entuk. Takon ping 100, sing 100 entuk. Nah, paham ya? Jane hukumnya ora entuk jane. Udah ketemu 199 ulama mengatakan nggak boleh. Yang ke 100 ketok entuk nih, ketok entuk. Ah, ini cocok karo aku. Ini masalah ini. Ini pertanyaan yang dibenci sekali. Yang nggak boleh. Masuk di dalam hadis tadi. Yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah banyaknya bertanya, salah satunya adalah pertanyaan cari kemudahan itu. Nanti yang disampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah saya bisa ceramah panjang dalam kondisi seperti ini. Masya Allah.
Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita jadikan seluruh kehidupan kita pelajaran. Saya minta doa kepada panjenengan supaya sehat ya, mudah-mudahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.